Nah, berarti dari ceritanya Pak Agus ini memang tidak ada yang instan ya Pak? Iya, betul. Semuanya harus diusahakan ya Ya. Pak ya, betul. Nah, menurut Pak Agus ini apa sih perencanaan keuangan? Oh, baik ya, perencanaan keuangan ini. Ya, jadi kita tahu ya, jadi kalau kita naik kendaraan, kan harusnya kita punya tujuan, ya. Nah, coba bayangkan kita naik kendaraan, naik mobil nih. Nah, kita pengen naik aja, nggak tahu tujuan kita kemana. Kira-kira gimana tuh nanti akhir ujungnya di mana? Kan kita nggak tahu. Bom bensin. Gitu kan? Nah, jadi kita analoginya gitu Gabut aja. itu kalau mau Gabut gitu kan, lagi pusingnya naik aja mobil gitu kan. Naik aja mobil. Masuk tol Nggak tahu nggak tahu kemana. kemana gitu, ngegas aja gitu kan. Gas, betul. Nah, Gaspol. Cuma kan akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita hilang, ya. Nah, terus kita buang bensin, ya. Banyak yang hilang dari situ. Nah, perencanaan keuangan itu ibarat seperti itu. Artinya untuk menjalankan perencanaan keuangan kita harus punya tujuan dulu nih, ya. Tujuan kita apa? Ya. Dan kita juga menyiapkan waktu. Kapan tujuan kita itu akan tercapai? Ya. Nah, setelah itu baru semua ini disusun secara terintegrasi dan terencana. Nah, jadi perencanaan keuangan itu adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan ya, untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan cara terintegrasi dan terencana. Nah, seperti itu. Jadi kalau naik mobil kita tahu tujuan kita misalnya ke Bandung. Nah, kita tahu nih mau jalan mana nih kita ke Bandung? Lewat tol atau jalan biasa? Nah, Naik Ush. ya kan gitu kan, nah, atau naik bus gitu kan. Nah, artinya ada alat transportasi yang perlu kita pakai nih. Kita mau pakai yang mana? Nah, tergantung tujuan kita. Nah, itulah nanti tujuan keuangan ini mengatur tujuan-tujuan finansial kita. Bagaimana kalau kita belum punya rumah, nanti kita punya rumah. Nah, mau rumah tipe apa? Kapan itu dapat rumahnya? Nah, itu harus dihitung dulu tuh. Nah, sehingga kita tahu bahwa untuk mencapai rumah itu misal tipe 36, kita mau beli di Bogor gitu ya. Nah, kita harus investasi sekian. Nah, bagaimana cari investasinya? Kemana instrumen investasinya? Nah, disitulah fungsi daripada perencanaan keuangan ini. Gitu. Jadi tetapkan tujuan. Tujuan, yang paling utama itu tujuan. Tujuan kalau Nah, tujuan tujuan kita saya apa bisa nih? kaya, gimana Pak? Nah, Tujuan tergantung saya bisa kita kaya. kayaknya mau seperti apa gitu kan? Baca Apakah buku nanti ini. misalnya dalam pensiun kita inginnya hidup kita tetap seperti sekarang? Ya misalnya Kayak punya pabrik. punya pabrik sehingga pabrik Ya itu kan? terus menghasilkan gitu kan. Iya. Nah, ya itu kalau kita arahnya ke sana, pastikan dulu aset kita yang kita siapkan itu adalah aset produktif. Gitu. Jangan sampai kita punya aset, cuman aset kita bukan aset produktif, tapi justru aset yang menggerus biaya setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, itu kan sangat berisiko dengan keuangan kita. Nah, jadi Accounting ngomongnya begitu. Kalau Bapak apa Pak? Hah? Kalau Bapak apa? Nah, aku bagian yang magabut gitu. Kalau weekend magabut terus langsung bilang tuh ke istri saya tuh, ke nyonya di rumah, kita ngabisin bensin kemana? ya kemana gitu ya? Jangan diikutin seperti itu. Makanya sampai sekarang nggak jadi pengusaha gitu. Jadi karyawan terus gitu. Iya. Oke. Oke, Pak, Bang. prioritas apa sebetulnya? Nah, Kalau jadi prioritas keuangan, kita bicara prioritas sekarang. Nah, apa jadi di gini. buku ini tuh mengajarkan apa? dalam buku ini itu untuk mencapai tujuan akhirnya itu kita ada beberapa step, langkah-langkah gitu ya. Iya. Nah, pertama kalau seorang karyawan itu kan pasti setiap bulan dapat gaji kan? Ya. Nah, gaji itu menjadikan pertama modal dasar dia untuk mencapai tujuan akhirnya. Nah, jadi pertama dalam buku ini kita bahas bagaimana cash flow mereka positif. Ya. Artinya gaji yang mereka setiap bulan terima itu harus positif setiap bulannya. Ada sisanya gitu ya? Hah? Harus ada Positif sisa. tuh. Harus ada sisa. Nah, Surplus. harus ada sisa Surplus. gitu kan? Jadi, Nah. jangan Surplus, lebih besar surplus. pasak Ah, daripada jangan- tiang gitu ya. jangan yang katanya- Akhirnya main pay later, Pak. Ya, Oke, jadi oke. harus ada sisa dulu, ada positif. Kalau kita punya positif, baru kita bisa masuk langkah yang lainnya gitu kan. Nah, kalau nggak positif gimana? Ya gimana caranya kita ngatur itu? Makanya dalam perencanaan keuangan itu ada pola gitu kan. Bagaimana kita ngatur gaji gitu kan. Polanya misal 40, 30, 20, 10. Jadi 40% itu untuk biaya hidupnya, kemudian 30% itu kalau ada cicilan untuk cicilan utangnya, kalau 20% itu investasi dan 10% untuk sosialitanya. Nah, jadi itu pola-pola. Tapi pola itu sifatnya nggak baku. Ya, setiap orang pasti berbeda-beda, Berbeda, gitu kan? betul. Nah, berbeda karena mereka pasti punya prioritas, mereka pasti punya tujuan masing-masing. Nah, itu yang kita Yang kita atur. berbeda-beda ya, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, cash flow mereka harus positif. Nah, Oke. kemudian setelah itu baru mereka bisa mengatur aset dan hutang mereka.
ya. Nah, jadi bagaimana dia memperlakukan aset nanti, apa beli aset sifatnya liquid, aset untuk investasi atau aset untuk guna pakainya. Nah, jadi mereka bisa membedakan itu juga. Nah, kemudian baru kalau punya hutang, gitu kan. Nah, misal dia mau dapatkan aset dengan cara hutang, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Atau hutangnya adalah hutang yang produktif, gitu. Ya. Nah, kemudian baru masuk langkah Boleh berikutnya. berarti tuh menciptakan creating aset Ya, utang gitu. ya, dia Nggak masalah. haram tuh hukumnya ya. Nggak haram. Asal bisa bayar. Asal kita tetap positif ya. Basicnya asal cash flow Iya. tetap positif ya. itu positif, dan tadi kita sudah batasin gitu kan. Artinya kalau punya hutang, ya itu jangan lebih dari 30% Yes, dari penghasilan kita. Nah, sehingga kita masih bisa ngelola penghasilan gitu ya. Nah, tapi nanti utang ini memang rada gini ya, setiap saya ngadakan seminar, workshop, itu pertanyaan utang itu yang paling banyak. Itu kayaknya mewakili semua generasi. Ya, sampai orang megang kartu kredit itu dibilang kartu sakti gitu ya. Padahal kartu kredit itu kita punya kewajiban setiap akhir tagihan itu harus bayar kan Nah, itu gitu. bukan utang produktif kayaknya. Nah, itu bukan produktif. Konsumtif. Konsumtif. Nah, cuman kalau kita tahu caranya, itu sebagai alat bantu kita untuk transaksi gitu kan. Ada beberapa merchant yang memberikan potongan gitu kan. Betul. Misal 5%, 10%. Asal kita bayar sebelum jatuh tempo, harusnya kita diuntungkan gitu kan. Nah, tapi kalau yang masuk perangkap itu kan pada saat kita bayarnya lewat jatuh tempo, atau kita lalai bayar gitu kan, atau membayarnya hanya minimal payment doang. Nah, itu tidak masuk perangkap itu, karena bunga kartu kredit itu kan cukup tinggi gitu ya. Nah, itu langkah selanjutnya. Habis itu baru kita membentuk dana darurat. Oke. Nah, untuk dana darurat, kenapa penting? Ya, kemarin terjadi tuh, banyak kasus terjadi pada saat pandemi. Ya, orang nggak punya dana darurat, tiba-tiba mereka kerja hanya gaji dibayar 50%, kami dirumahkan gitu ya. Hanya dapat gaji pokoknya saja, nggak dapat tunjangan lain. Nah, itu kan beresiko buat mereka. Atau suami istri yang kerja, istrinya dilepas gitu kan, atau tidak dipekerjakan lagi, sehingga penghasilan mereka berkurang. Nah, itulah gunanya dana darurat. Jadi kita harus membentuk itu. Nah, gimana cara membentuknya? Ya tergantung, apakah dia masih single, apa dia sudah berkeluarga, atau dia sudah punya anak. Nah, pastinya itu berbeda cara membentuknya gitu ya. Nah, setelah itu dia sudah membentuk dana darurat, baru dia harus punya proteksi. Ya, jadi proteksi ini penting. Ya, minimal kita punya proteksi untuk kesehatan. Ya, karena kita nggak tahu kan kapan waktunya kita kena musibah sakit misalnya gitu kan. Nah, artinya kalau kita punya proteksi, itu nggak akan mengganggu investasi kita, nggak akan mengganggu penghasilan kita, karena sudah diproteksi oleh pastinya maskapai asuransi misalnya, atau di BPJS misalnya. Nah, jadi itu sedikit mengurangi beban kita pada saat terjadinya accident seperti itu. Nah, setelah fundament 4 ini oke, baru kita masuk investasi. Karena percuma kan kita investasi dulu, tapi kita nggak mikirkan fondasi yang lainnya, investasi kita akan terjual. Ya, kita butuh apa-apa, kita jual emas, gitu kan? Kita butuh apa-apa, saham kita jual. Nah, artinya itu fundament kita lemah. Nah, makanya yang 4 tadi dikuatkan dulu, baru kita masuk investasi. Nah, setelah investasi, kita tentukan tujuan investasi kita apa. Jadi harus tahu nih tujuan investasi apa. Kemudian nanti untuk mencapai tujuan itu maksudnya instrumen apa. Nah, setiap orang pasti punya profil risk yang berbeda-beda. Ada orang yang nggak berani investasi gitu kan, takut uangnya hilang. Ya, ada orang yang punya critical risk-nya itu yang tinggi, agresif. Ya, jadi dia berani investasi dan berani juga rugi. Nah, itu pasti cara milih instrumennya itu beda. Nah, jadi ditentukan, gitu ya. Jadi ditentukan profil dia, apakah dia orang yang konservatif, orang yang moderat, atau orang yang agresif. Kalau orang konservatif disuruh investasi ke saham, dia mikir dulu nih. Khawatirnya nanti pas dia investasi saham, sahamnya turun, hancur, duitnya hilang. Nah, artinya kan itu berisiko buat dia. Gitu ya. Ya, yang terakhir baru kita siapkan pensiun dan waris, gitu kan. Nah, itu step-step dari perencanaan keuangan. Gitu. Saya sedang mencerna sih pas sebenarnya, Pak ya. Banyak ya. Jadi saya besok kaya apa enggak nih? Saya sedang berpikir sebenarnya. Tapi tadi ada yang menarik sebetulnya Pak Agus sampaikan. Memang
buat sebagian orang Pak, termasuk saya, Ya. Saya memang membangun aset melalui hutang Pak, Ya. terutama KPR Pak. KPR ya. Jadi ada rumah beberapa gitu ya. Ya. Memang semuanya dari hutang. Iya, betul. Nah kalau gitu gimana pandangan? Ya. Karena gini Pak, milenial sekarang tuh coba kita lihat nih, pemerintah sudah bangun rumah 1 juta, 2 Ya, juta, betul. 3 juta, tapi ternyata demand-nya kurang Kurang, katanya. betul ya. Di milenial. Yang beli dia lagi, Ya. dia lagi gitu. Jadi satu orang bisa punya rumah 3-4 Ya, rumah. betul. Padahal anaknya pun sendiri pun nggak mau, misalnya dia anaknya kerja di daerah Sudirman ditaruh dibelikan rumah di daerah BSD udah pada males Ya, duluan. jauh gitu. Itu gimana pandangan Ya, Mas? rumah ini kan sifatnya kebutuhan kita. Ya, artinya sandang, pangan, papan itu kan. Jadi rumah itu salah satu kebutuhan. Ya, jadi kalau kita ngambil rumah KPR boleh nggak? Ya, lihat nih, rumah itu sifatnya produktif atau konsumtif. Ya. Kalau rumah itu untuk tempat tinggal kita, kira-kira misal kita beli sekarang nih, kira-kira nanti 5 tahun lagi rumah itu harganya akan turun atau naik? Biasanya gimana? Turun atau naik? Naik kan gitu. Nah, jadi investasi rumah itu adalah investasi yang produktif. Nah, boleh nggak kita ambil rumah dengan KPR? Ya nggak ada masalah karena dia termasuk utang produktif. Ya. Nah, jadi utang produktif itu kan biasanya bunganya nggak terlalu tinggi, tapi dia memiliki nilai yang akan naik setiap tahunnya. Manageable artinya Nah, ya, artinya nggak ada masalah. Nah, tapi kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Kemampuan, betul. Nah, jangan sampai kita punya penghasilan misalnya 10 juta, cuma kita ngambil tipe rumah yang gede gitu kan, yang bayarnya setiap bulan kita bayar 7 juta. Ya, Itu sudah 50% lebih dari penghasilan kita. Nah, itu berisiko. Nah, jadi kalau mengambil cicilan rumah, KPR ya silakan aja. Tapi kita batasin cicilan kita tidak boleh 30%, lebih dari 30% dari penghasilan kita. Total cicilan semua itu ya Pak? Ya, total cicilan semua. Ya. Termasuk utang tidak produktif. Termasuk utang tidak produktif. Nah, kalau ada utang konsumtif, artinya gini kita baginya. Maksimal 30%, ya minimal 20% itu untuk produktif. Oke. Ya. Nah, dan maksimal 10% itu konsumtif. Kalau bisa di bawah itu agar bisa dialihkan untuk yang lainnya. Nah, jadi jangan sampai kebalikan gitu kan, yang konsumtif lebih besar, yang produktifnya kecil. Nah, itu berisiko gitu. Hati-hati. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah untuk yang sifatnya produktif, ya kita juga ngambil dari menggunakan hutang, ya tidak masalah. Asal tadi tidak boleh lebih dari 30% dari Kalau penghasilan. kendaraan gimana Pak? Hah? Karena sekarang tuh milenial Ya. saya bicara lagi milenial. Mostly dia mengedepankan pertama kendaraan dulu, entah itu Ya. mobil atau motor dibandingkan tempat tinggal. Betul. Padahal kan kita sama-sama tahu Ya. kendaraan itu nilainya turun. Turun. Ya. Apakah itu? Tapi mereka ya teman-teman ya termasuk saya lah, termasuk saya. Tapi kan membantu Ya. kami untuk produktivitas kami lebih Ya. cepat. Ya. Pandangan Pak. Nah, Agus gimana? jadi ya tergantung ya. Dia beli kendaraan ini tujuannya apa dulu nih? Kalau kita kerja di kantor, misal di sini ya, di Sudirman, di rumah kita tadi, misal di Cibinong gitu kan, perlu nggak kendaraan? Ya perlu nggak transportasi? Perlu kan? Nah, cuman transportasi apa yang perlu buat kita? Transportasi kan banyak kan, kalau kita nggak mampu beli mobil, ya kita pakai motor. Kalau kita nggak bisa beli motor, ya kita menggunakan kendaraan umum gitu ya. Nah, sekarang tujuan kita apa? Nah, kalau tujuannya untuk transportasi, ya pastikan, nah ini ada tip menarik sebetulnya ya. Jadi kalau bisa, misal kita mampu beli mobil, ya. Nah, kita mampu beli mobil saat ini. Nah, tapi kalau bisa kita sebaiknya hidup di bawah kemampuan kita. Nah, mampu beli mobil, beli BMW misalnya, atau beli Ferrari. Ferrari, oh jangan dulu. Oh, Ferrari susah jalan juga gitu kan, ke Sudirman macet gitu ya. itu nggak masuk tuh, milenial tuh. Kan bisa kaya, Pak. Biar bisa kaya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa memilih, misal mobil kita perlu untuk transportasi, oke gitu kan. Artinya biar kita perjalanan jauh, terlindungi dari panas hujan, nah kita pilih mobil. Nah, tinggal pilih mobilnya mobil apa nih yang kita mau pakai gitu kan. Artinya yang nanti tujuan kita tuh tercapai, nyampe dari Cibinong ke Sudirman sini dalam kondisi yang aman gitu kan. Bensin Ya, terjangkau. seperti itu ya. Jadi kalau kita pikirkan tuh lihat cost-nya. Nah, kita carilah mobil yang kita bisa pakai mobil, tapi memang sifatnya low cost gitu kan. Artinya bisa pakai yang mobil maunya 1:10 ya. Jadi 1 liter bisa 10 kilo. Nah, itu artinya secara bulanannya itu cost kita akan lebih rendah gitu ya.
Nah, jadi tergantung kita, Pak. Jadi Kalau itu nggak apa-apa ya? nggak ada masalah, ya. Jadi silakan sesuaikan dengan lagi ke penghasilan. Tapi kalau sudah mulai untuk gaya, untuk gengsi, nah itu udah masalah gitu kan. Artinya dia beli mobil agar lebih terpandang di orang keren gitu kan. Nah dia beli mobil tuh yang misalnya BMW atau apa gitu kan. Karena gini Pak, di pabrik ini, nah ini kasus yang real gitu ya. Pada saat mereka sudah diangkat karyawan tetap, nah mereka biasanya itu sudah mulai aneh-aneh nih, ya, udah mulai aneh. Padahal di kantor itu ada bus kan, ada antar jemput. Seharusnya kalau tujuan mereka hanya dari rumah ke pabrik, ya ikut aja mobil antar jemput ya. Nah tapi kalau biasanya mereka tuh akan cicil motor Pak. Dan motor yang dibeli mereka itu bukan motor yang biasa kebanyakan dipakai orang gitu kan, ninja gitu kan, yang kadang cicil. Itu kalau lagi demo itu kan motornya Pak, ini kebetulan kantor aku pas di kacanya itu. Ya kelihatan gitu ya. Kelihatan Pak. Wah ini motornya keren-keren amat gitu ya. Itu yang katanya minta kesejahteraan dinaikin ya, mereka nggak bisa ngatur itu. Penjelasan yang sangat menakjubkan dan juga inspiratif dari Pak Agus nih memang benar-benar membuat saya cerah langsung gitu Pak. Tapi kayaknya pasti kamu bisa kaya udah gitu bisa kaya. Dengan penjelasan Pak Agus sudah pasti kamu bisa kaya gitu ya. Besok kayaknya saya langsung kaya. Amin. Amin. Baik sebelumnya tapi kita break dulu ya Pak ya, karena mau ada yang lewat nih sebentar. Siap. Simpanisan kita tunggu dulu.